Selanjutnya bab ketiga, apa itu sains modern dan mengapa beberapa pemikir mengkritiknya. Definisi dan ciri sains modern. Dalam tinjauan sejarah singkat sains modern barusan, kita membahas bagaimana dalam beberapa abad terakhir sains mengalami beberapa perkembangan amat penting. Yang pertama, dasar empiris yang di dalamnya gejala-gejala alam diteliti melalui pengamatan dan percobaan secermat mungkin. Kedua, dasar matematis kuat, hukum-hukum fisika diungkapkan sebagai rumus matematika. Ketiga, profesionalisasi dan institusionalisasi kegiatan sains. Dengan munculnya saintis betulan di berbagai tempat, universitas yang mengajar sesuai kurikulum, dan akademi sains yang memberi forum untuk penemuan dan mengajukan gagasan untuk dibagi dan dibahas. Terakhir, kemunculan filsafat sains yang berupa memberi dasar kuat bagi sains dan metodologinya, serta memisahkannya dari pseudosains dan non-sains. Dengan revolusi Kopernikus, Kepler, Galileo, Newton sejak abad ke-17, kita bisa berbicara mengenai astronomi modern. Selain itu, sejak abad ke-19 dengan revolusi yang dibuat oleh Darwin, Maxwell, Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Lemaitre, dan Hubble, kita dapat berbicara mengenai sains modern. Di antaranya biologi modern, fisika modern, kosmologi modern, dan lain-lain. Ciri-ciri sains modern yang tadi disebut itu perlu dimengerti beberapa alasan. Yaitu seperti disebutkan tadi, kita perlu membedakan apa yang benar-benar topik dan penelitian sains dengan pseudosains, misalnya astrologi, dan mengerti hakikat sains modern akan memungkinkan kita membangun hubungan rasional, masuk akal, dan bisa diterima antara sains dan agama Islam. Sains modern biasanya bisa didefinisikan sebagai suatu cara memperoleh pengetahuan yang terorganisasi, sistematis, dan disiplin berdasarkan percobaan dan empiris yang memberi hasil yang bisa diulang dan diterapkan secara universal. Lintas budaya, definisi itu punya keunggulan yaitu mengutamakan ciri objektivitas, atau bisa diulang atau juga bisa universal, dan bisa diuji atau percobaan empirisme. Definisi itu juga merujuk secara tak langsung ke proses sains atau metode sains yang melibatkan kriteria falsifiabilitas Karl Popper yang artinya bisa diuji, yang menyatakan penjelasan apapun yang tidak bisa dicek benar salahnya sebagai non-scientific. Itu penting karena memungkinkan pembedaan antara sains dan bidang utama pengetahuan atau kegiatan manusia lain seperti seni, filsafat, agama, dan lain sebagainya. Namun, definisi itu tidak menyebut, setidaknya tak secara eksplisit, apa yang menurut saya merupakan ciri dasar sains modern, yaitu kaidah naturalisme metodologis. Kaidah itu menyatakan bahwa sains hanya memperoleh penjelasan gejala alam yang melibatkan sebab alami dan mengesampingkan semua penjelasan supernatural, baik itu arwah, malaikat, setan, atau Tuhan sendiri. Perlu ditegaskan bahwa sains modern tak menolak konsep Tuhan atau kepercayaan siapapun terhadap Tuhan atau sosok supranatural lain. Sains modern hanya menyatakan bahwa penjelasan saintifik atas gejala alam harus berdasarkan sebab alami. Itu sekadar sikap pragmatis, netral, dan konstruktif. Pertama, para sains memperhatikan bahwa kita mendapat kemajuan lebih besar ketika memperhatikan penjelasan alami atas gejala alam. Tahu dari kilat dan gempa sampai epilepsi dan skizofrenia, dibanding kalau menganggap gejala alam disebabkan Tuhan atau iblis. Yang kedua, dengan begitu beragamnya kebudayaan di dunia, hal-hal yang bisa kita semua sepakati terbatas di fakta-fakta alam yang kita semua amati dengan cara yang sama. Jika kita mengonsumsi atau penjelasan non-sains lain, maka tiap orang bisa mempunyai kepercayaan budaya sendiri dan penjelasan untuk gejala ini dan itu. Kerangka sains modern itu telah memberi tantangan bagi setidaknya beberapa konsep Islam mengenai dunia dan alam. Karena orang muslim sering mengklaim dan bersikeras bahwa Tuhan bertindak secara fisik dan langsung di dunia, dalam hal mukjizat maupun kejadian sehari-hari, atau di skala besar seperti gempa dan banjir, atau skala kecil individual atau pribadi khususnya menanggapi doa. Namun perlu diingat bahwa permasalahan itu sudah diangkat dan diperdebatkan para ahli teologi Islam masa lalu dengan pembahasan menyebabkan sekunder. Tuhan dianggap penyebab pertama segala sesuatu, sehingga debat di antara para filsuf dan ulama
adalah mengenai apakah gejala alam menuruti hukum dan penyebab sekunder, ataukah Tuhan harus dilibatkan setiap di atom, sel, dan berkas cahaya. Para ilmuwan muslim terkenal pada zaman keemasan, terutama Ibnu Haytham dan Al-Biruni bersikeras bahwa gejala yang mau mereka jelaskan memiliki penjelasan alami. Kaum Mu'tazilah diwakili ulama besar Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad menganut pandangan bahwa Tuhan bekerja menurut hukum rasional. Namun kaum Asy'ariyah yang sampai sekarang menjadi aliran teologi dominan di dunia Islam bersikeras bahwa Tuhan menguasai semua proses besar maupun kecil dan bertindak setiap saat. Muslim yang pandangannya lebih sejalan dengan pendekatan sains modern melihat tak ada pertentangan antara kepercayaan bahwa Tuhan memelihara dunia melalui hukum-hukum yang ditetapkan di alam, dan bahwa penyebab alami adalah penyebab yang secara tak langsung diizinkan Tuhan. Metode sains, kita sering menjabarkan metode sains atau dasar sebagai rangkaian prosedur sederhana. Yang pertama, pengamatan atas suatu gejala. Yang kedua, perumusan hipotesis untuk menjelaskannya. Yang ketiga, pembuatan prediksi berdasarkan hipotesis itu untuk mengujinya. Yang keempat, pengujian hipotesis dengan melakukan percobaan atau pengamatan. Yang kelima, pembuktian hipotesis tertolak atau tidak tertolak, kemudian kembali lagi ke awal. Perumusan metode sains atau standar seringkali dikaitkan dengan Francis Bacon. Artinya bukan karena dia benar-benar orang pertama yang menerapkannya, melainkan karena dia tampaknya orang pertama yang menjalankan dengan jelas. Kita tahu bahwa para saintis sebelumnya, terutama Ibnu Haytham, telah menggunakan pendekatan empiris dan eksperimental. Faktanya, beberapa filsuf sains, terutama Paul Feyerabend dan Imre Lakatos, memperdebatkan mengenai apakah sains mempunyai metode yang dapat didefinisikan dengan jelas dan lebih penting lagi, apakah sains dapat disebut objektif? Relevansi pertanyaan itu jelas kalau kita mempertimbangkan bahwa saintis adalah manusia, sehingga bisa keliru dan memiliki prasangka tersembunyi. Namun dalam praktik saintis mengikuti metode sains secara umum saja karena dua alasan. Yang pertama, jelas ada tumpang tindih antara beberapa langkah metode sains, contohnya hipotesis dan pengujian saling terkait dan saling mempengaruhi. Yang kedua, saintis bisa mendapatkan hipotesis dari sumber apapun, bahkan dari mimpi, tidak mesti dari kegiatan empiris langsung. Selanjutnya, hipotesis, fakta umum, metode, fakta, hukum, model, dan teori sains. Untuk mengerti apa kata sains, ada gunanya membedakan antara beberapa istilah dasar sebagai berikut: fakta, hukum, hipotesis, model, dan teori. Berikut ini saya akan mencoba mendefinisikan tiap istilah sederhana dan sejelas mungkin. Yang pertama, ada fakta. Sains bisa didefinisikan sebagai suatu pengamatan objektif dan bisa dicek benar salahnya. Objektif berarti tak tergantung pengamat. Siapapun yang melakukan pengamatan dalam kondisi sama akan mendapatkan hasil yang sama. Ada banyak contoh fakta sains sekarang. Dari yang paling dikenal, bumi itu bulat, berputar di sumbunya rotasi, dan mengelilingi matahari. Tak peduli apa kata kaum bumi datar dan menolak sistem tata surya heliosentris lainnya, sampai yang masih saja diperdebatkan, bumi berumur 4,5 miliar tahun dan ada bukti evolusi biologis yang bisa diamati di peninggalan geologis dan paleontologis bumi. Banyak yang menyatakan itu sudah berstatus fakta. Selanjutnya, hukum sains merupakan perumusan atau seringkali matematis suatu hubungan sebab akibat antara besar-besaran fisika yang telah ditemukan selalu berlaku. Contoh hukum pertama adalah Newton. Tanpa adanya gaya, suatu benda akan tetap diam atau bergerak teratur, tergantung keadaan geraknya sekarang. Contoh hukum sains penting lain bisa dilihat dari halaman-halaman mendatang. Selanjutnya, hipotesis adalah dugaan yang dirumuskan saintis sebagai kemungkinan penjelasan suatu hasil pengamatan atau gejala. Contohnya, langit berwarna biru karena memasukkan warna air di bumi. Itu bukan hanya hipotesis yang masuk akal, melainkan juga sah secara sains, karena mengajukan penjelasan untuk suatu gejala yang diamati. Langit berwarna biru dan bisa difalsifikasi, yaitu bisa diuji benar salahnya dengan mengamati langit dari gurun atau tempat lain yang tak ada airnya. Bisa dilihat dari contoh itu bahwa hipotesis tak selalu benar, malah hipotesis-hipotesis keliru telah dirumuskan lebih sering daripada hipotesis tepat. Selanjutnya, model adalah versi sederhana suatu sistem fisik dan proses-prosesnya sebagaimana dibayangkan saintis, yang cukup sederhana untuk dipelajari, tapi tidak terlalu sederhana sehingga
tidak lagi menggambarkan kenyataan. Contohnya, atom aslinya digambarkan sebagai inti kecil berbentuk bola yang dikelilingi elektron yang mengorbitkan seperti planet. Tak lama kemudian disadari bahwa model planet seperti itu tak menggambarkan atom dengan tepat, karena elektron dan semua muatan listrik yang mengalami percepatan akan mengalami radiasi juga, sehingga cepat kehilangan energi dan jatuh ke inti. Model awan kuantum kemudian diajukan untuk menggantikan model planet. Selanjutnya, teori sains dihasilkan ketika para saintis menyintesis sekumpulan bukti atau pengamatan atas gejala tertentu dengan hukum yang sudah didapati benar dan hubungan matematis di antaranya. Kadang satu teori bisa diringkas dalam satu atau beberapa pernyataan yang atau persamaan. Kadang teori berupa hukum dan fakta hasil pengamatan yang lebih kompleks. Contohnya antara lain teori gravitasi Newton, teori relativitas Einstein, teori kuantum atom dan zarah, persamaan elektromagnetisme Maxwell, teori Tony Kaplan, teori evolusi, dan beberapa lainnya. Saya suka menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan konsep fakta, hukum, dan teori. Juga rumah dibangun dengan batu bata padat atau fakta yang direkatkan oleh logika dan matematika. Tiang-tiangnya adalah hukum yang menghubungkan fakta. Keseluruhannya bangunan rumah dengan atap, jendela, pintu, balkon, dan bagian-bagian lainnya mewakili teori. Beberapa hukum sains yang paling penting biasanya diketahui orang lain, yaitu ada yang pertama hukum gravitasi universal Newton. Sekitar 350 tahun lalu, Isaac Newton mengajukan gagasan bahwa sembarang dua benda sebesar dan berjarak sejauh apapun keduanya di bumi maupun alam semesta saling tarik dengan gaya gravitasi yang sebesarnya sesuai suatu rumus sederhana yang dipelajari di sekolah, yakni F sama dengan G kali M1 M2 per D kuadrat. F adalah gaya, G konstanta universal, yakni 6,67 kali 10 minus 11 nm kuadrat kilo, serta M1 dan M2 masing-masing masa benda, dan D jarak antara pusat kedua benda. Gaya yang sama berlaku bagi dua benda, tanpa peduli sebesar atau sekecil apapun keduanya. Rumus yang sama juga digunakan kini untuk menjabarkan sebagian besar orbit planet dan bulan, juga satelit yang ditempatkan di sekeliling bumi. Rumus itu juga memungkinkan kita mengetahui masa benda, bintang atau planet jika kita bisa mengukur parameter orbital, jarak, dan periode benda yang mengelilinginya. Newton juga memberi kita 3 hukum terkenal lain. Hukum gerak Newton yang bersama hukum gravitasinya membentuk bagian penting fisika klasik, terutamanya mekanika. Seperti banyak hukum sains, hukum gerak Newton indah karena sederhana. Yang pertama sudah saya sebutkan, yang kedua menghubungkan gaya yang diterapkan terhadap objek massa M dengan percepatan yang disebabkan gaya itu F sama dengan MA. Yang ketiga diketahui sebagai besar orang untuk setiap aksi terhadap objek X. Ada reaksi setara dan berlawan dari X terhadap objeknya yang menerapkan gaya ke X. Sekali lagi, tak melihat besar kecilnya tiap objek. Dengan kata lain, tiap objek yang dikenai gaya akan membalas dengan gaya setara. Selanjutnya, set hukum penting lain adalah 3 hukum termodinamika yang membentuk dasar studi secara kerja energi dan panas dalam sistem, misalnya bensin, bagian dalam binatang, dan lain-lain. 3 hukum ini bisa dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, konversi energi untuk sistem di mana panas berperan penting kecuali sistem tertutup sempurna. Sebagian panas akan lepas ke dunia luar. Yang kedua, entropi, yang pada dasarnya ukuran ketidakteraturan suatu sistem akan selalu naik ya setiap proses termodinamis. Dengan kata lain, suatu sistem tak akan menghasilkan lebih banyak keteraturan dari ketidakteraturan dengan proses alami apapun. Yang ketiga, di suhu nol mutlak atau Kelvin sebesar 273,15 derajat Celcius di bawah nol, suhu paling rendah yang dimungkinkan. Entropi mencapai nilai terendah yang mungkin dan semua zarah berhenti bergerak. Oleh karena itu mustahil mencapai nol mutlak. Tapi dengan memompa energi keluar dari sistem, saintis pelaku percobaan telah mencapai suhu mendekatinya. Satu pertanyaan penting adalah apakah hukum-hukum yang kita rumuskan itu nyata atau hanya buatan manusia yang bersifat sementara? Bukankah hukum-hukum sains berubah dari waktu ke waktu? Hukum gravitasi Newton dapat
didapati tidak cocok untuk Merkurius dan daerah-daerah dengan gravitasi kuat, dan harus digantikan persamaan relativitas umum Einstein. Di sini kita bisa membedakan antara hukum sains dan hukum alam atau hukum Tuhan. Sebenarnya yang ditemukan atau dirumuskan saintis, fakta alam atau hukum sains hanyalah pendekatan terhadap dan progresif ke hukum alam sejati yang benar-benar mengatur alam. Apakah hukum alam itu tak berubah pada seluruh waktu dan ruang atau bisa berubah? Muzaffar Iqbal telah menegaskan bahwa cara dan hukum Tuhan tak berubah, mengutip ayat Al-Quran, sunnah Allah yang berlaku pada orang-orang yang terdahulu, dan engkau tidak akan mendapatkan sunnah Allah berubah. Lalu menambahkan dengan demikian seluruh alam bekerja melalui hukum-hukum yang tidak berubah dan bisa ditemukan melalui penelitian atas alam. Beberapa saintis telah mengusulkan bahwa hukum-hukum alam semesta boleh jadi benar pernah berubah. Mereka telah mengajukan cara menguji hipotesis itu, tapi sampai sekarang belum ada pengamatan atau percobaan yang mendukungnya. Selanjutnya, pembuatan model dan hukum dalam praktik. Sains banyak mengadakan pembuatan model karena seringkali mustahil melakukan percobaan atau menggambarkan seluruh sistem secara sistematis. Terlalu banyak atau di sembarang potongan zat, terlalu banyak interaksi antara berbagai bagian sistem, terlalu kompleks, dan lain-lain. Jadi sains menggunakan banyak tipe model yang bisa berubah objek fisik. Model analog, model numerik, model ideal, dan seterusnya. Beberapa contoh model paling terkenal dalam sains antara lain model atom planetar Bohr, model helix ganda molekul DNA, model bola biliar untuk gas, model tetes air, dan model cakung untuk inti atom. Model struktur bumi berlapis-lapis dan banyak istilah lainnya. Bagaimana cara model bekerja? Pertama, model pada hakikatnya adalah versi sederhana sistem sesungguhnya yang mempertahankan aspek mendasar dan mengesampingkan bagian-bagian tak penting. Penyederhanaan atau idealisasi masalah ini dipelopori oleh Galileo dan sesudahnya diformalkan. Perhatian harus diberikan ke resiko penyederhanaan berlebihan atau menghapuskan satu aspek penting masalah. Pemahaman atas batas akurasi model juga diperlukan tergantung sifatnya. Contohnya, model numerik bisa menjadi lebih atau kurang akurat tergantung seberapa linear atau non-linear dan skala waktu perhitungan. Ini paling baik digambarkan di model perakiraan cuaca dan model perubahan iklim atau pemanasan global. Memang satu bagian penting debat hari ini di antara para saintis mengenai beberapa sejauh prediksi pemanasan global bisa dipercaya atau seputar model yang dipakai serta ketepatan perhitungan. Selanjutnya, konsep-konsep penting untuk pengetahuan sains masa kini. Selain gagasan dasar yang dijelaskan barusan, fakta hipotesis, hukum teori dan model, ada dua konsep lain yang saya jelaskan singkat. Karena sangat berguna untuk mengerti informasi sains dan mencegah kita mendapat kesimpulan keliru dari hasil yang ditemukan atau dilaporkan di sini. Yang pertama itu korelasi. Korelasi adalah hubungan antara dua besaran atau lebih. Korelasi bisa positif ataupun negatif. Contohnya, nilai yang didapat murid meningkat seiring kehadiran di kelas. Jumlah rambut itu contoh korelasi positif. Yang kedua, contoh korelasi negatif yakni jumlah rambut di kepala orang menurun ketika orang semakin tua. Selanjutnya, tekanan darah lebih tinggi di antara orang yang lebih tua. Itu contoh korelasi positif. Dan harapan hidup rata-rata menurun dengan banyaknya jumlah perokok di satu populasi, yakni korelasi negatif. Satu hal yang sangat penting diperhatikan adalah bahwa korelasi tak selalu berarti sebab akibat, dan itu adalah sumber kesimpulan keliru banyak orang. Korelasi antara dua besaran, misalnya A dan B, dapat disebabkan faktor ketiga, C, yang mempengaruhi keduanya, dan bisa ada hubungan sebab akibat antara C dan A dan antara C dan B, tapi tidak ada antara A dan B. Berikut beberapa contoh dari dunia sekitar kita untuk menggambarkan kaidah penting ini. Yang pertama, boleh jadi ditemukan korelasi antara jumlah tunawisma dan angka kejahatan di suatu kota. Namun tunawisma belum tentu menyebabkan kenaikan angka kejahatan. Keduanya dapat disebabkan tingginya jumlah pengangguran di kota itu atau barangkali faktor tambahan, misalnya penggunaan obat terlarang. Yang kedua, boleh jadi ada korelasi antara jumlah petugas pemadam kebakaran yang datang menangani suatu kebakaran dan besar kerusakan yang terjadi. Tapi jelas yang pertama tidak menyebabkan yang kedua. Begitu juga bisa diperhatikan bahwa anak sekolah yang mendapat pelajaran tambahan tertentu cenderung mendapat nilai rendah
dibandingkan teman sekelasnya. Tak perlulah dianggap pelajaran tambahan menyebabkan nilai turun. Ada sejumlah contoh korelasi yang terjadi pada musim panas. Contohnya jika kita mengamati jumlah kasus orang tenggelam dan pembelian es krim, lalu kenaikan dan penurunan keduanya bisa terjadi pada waktu yang sama, tapi jelas keduanya dibakar musim panas sehingga banyak orang berenang dan membeli es krim. Terakhir, ada kartun lucu yang menampilkan anak mengatakan tiap kali kapten menyalakan tanda pakai sabuk pengaman, pesawatnya berguncang-guncang. Yang kedua, signifikasi statistik. Ketika kita membaca hasil pengukuran, kita mesti berhati-hati dalam memutuskan apakah efek yang dilakukan itu signifikan atau tidak. Kita harus selalu ingat bahwa pengukuran bisa keliru atau juga bisa disebut ketidakpastian, dan tiap pengukuran harus dibaca berikut kemungkinan menyimpang ketika dibandingkan dengan contoh lain. Contohnya, jika sesuatu pengukuran baru menunjukkan nilai A sama dengan 4,7 sementara pengukuran sebelumnya mendapat 5,2, kita jangan langsung menyatakan ada perbandingan signifikan sekitar 10% ke atas, karena bisa saja ada ketidakkonsistenan di kedua hasil yang bergantung pada kesalahan atau ketidakpastian di dua nilai. Jika keduanya mempunyai nilai kepastian 0,3, maka keduanya masih konsisten, karena 4,7 plus 0,3 masih masuk ke kisaran nilai selalunya. Jika nilai kesalahannya adalah hanya 0,2, maka perbedaan antara kedua hasil pengukuran itu memang signifikan, dan kita bisa menyatakan ada ketidakkonsistenan atau perubahan signifikan nilai besaran itu sampai batas tertentu. Saya bilang sampai batas tertentu karena sudah begitupun ilmu statistik memberitahu kita bahwa ada peluang sekitar 5% bahwa walau nilai pengukuran 4,7 sampai 0,2 sampai 4,7 plus 0,2 dan 5,3 sampai 0,2 sampai 5,3 plus 0,2 tak saling tumpang tindih. Keduanya memang tumpang tindih jika ketidakpastiannya 2 kali lipat. Perhatikan bahwa peluang itu sendiri adalah 5%, tidak sama kecil atau sama sekali. Kita bisa melihat dari gambaran itu bahwa pengukuran dan hasil yang tampak memberi kesimpulan tertentu meski diperiksa menggunakan statistik atau memastikan signifikasinya. Selanjutnya, kritik modern terhadap sains. Sains selalu dikritik karena alasan objektif maupun lainnya. Baru-baru ini muncul kritik-kritik baru, terutama dari agama dan kritik pasca modern. Keduanya menyatakan bahwa sains seperti banyak upaya manusia lain adalah konstruksi yang tak kurang subjektif atau ideologis dibanding bidang lain. Kritik lain, misalnya kritik feminis, mengatakan bahwa upaya sains itu mengandung bias sosial dan budaya atau mengutamakan sains barat, laki-laki yang mendapatkan berbagai kelebihan, dan beberapa kesimpulan barangkali berbeda jika yang membuatnya adalah perempuan atau bukan orang barat. Pandangan itu boleh jadi tampak mengejutkan atau bahkan menggelikan, tapi ada yang serius menyatakan demikian, terutama di bidang ilmu sosial. Juga ada kritik Islam terhadap sains modern yang kita akan bahas nanti. Namun, para pembela sains berdalih bahwa keberhasilan besar sains selama beberapa abad belakangan bisa berbicara banyak. Memang benar bahwa penajaman metodologi dan barangkali pembahasan sosiologi upaya dapat bermanfaat di bidang-bidang tertentu, namun tidak ada dasarnya mengkritik berlebihan atau meremehkan nilai sains. Penilaian objektif dan perseptif bisa mengarahkan kita untuk mengakui dan menyoroti beberapa perdebatan penting mengenai sains modern dan cara kerjanya. Satu perkara yang didebatkan adalah reduksionisme, satu kaidah metodologi umum di mana penelitian atas suatu subjek atau benda dianggap paling baik dilakukan dengan memecahnya menjadi berbagai bagian, memahami dan menganalisis setiap bagian dan hubungannya ke bagian lain, kemudian menyusun ulang benda atau subjeknya. Cara itu sangat ampuh di banyak bidang, terutama fisika dan kimia, dan sampai batas tertentu di biologi. Contohnya dengan kemungkinan reduksi mekanisme sel ke interaksi kimia antara bagian-bagiannya. Namun proses reduksinis menjadi kurang jelas apabila kompleksitas makin tinggi. Walau para reduksinis rakus ingin terus menerapkan kaidah itu, psikologi disajikan sebagai setidaknya pada prinsipnya hasil biologi kesadaran hanya perwujudan kompleks proses-proses di otak dan seterusnya. Sikap serba hanya itu sering dipandang sebagai penerapan agenda ideologis material. Jika segalanya bisa direduksi menjadi atom dan interaksi belaka, maka kita tidak akan perlu menyebut akal budi apalagi jiwa. Itu telah membuat filsuf kontemporer seperti Frances Watts bersikeras membedakan antara
reduksionis metodologis dan reduksionisme ideologis. Kenyataannya, saintis tahu bahwa banyak gejala tidak bisa dikenai pendekatan reduksionis, seperti banyak fenomena emergen. Bidang perdebatan lain adalah upaya sains menempati ruang penelitian seluas mungkin tanpa batas, termasuk terhadap kehidupan dan masyarakat manusia. Biasanya itu diberi label saintisme atau istilah yang berkonotasi buruk. Memang, sementara reduksionisme boleh jadi tak berlaku bagi banyak bidang, dan gejala itu bukan seperti bahkan atau itu bukan berarti bahkan suatu seperti kesadaran tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains, cepat atau lambat. Namun ketika kita memasuki ranah perilaku dan upaya manusia, termasuk gejala psikologi seperti cinta dan spiritualitas atau gejala sosial seperti agama, persoalan relevansi dan kemampuan sains menjadi perdebatan. Nomanul Haq menjelaskan kecenderungan saintisme dengan kesukaan masyarakat manusia mengeluhkan saintis, sehingga menyiratkan bahwa saintis memiliki pemahaman lebih mendalam atas dunia sehingga bisa dipercaya di segala bidang. Selanjutnya, pandangan para pemikir Islam mengenai sains modern dan metodologinya. Kritikus sains modern paling terkenal di kalangan muslim, tak diragukan lagi, ialah Syed Hossein Nasr. Salah satunya filsuf muslim paling penting dalam 50 tahun terakhir yang telah menulis lusinan buku, ratusan artikel, dan mendapat berbagai penghargaan. Keberatan utamanya adalah karena sains modern telah menggunakan pendekatan naturalistik sehingga menyangkal kaitan dengan ilahi yang dianggap penting. Keberatan penting umum Nasr lainnya adalah bahwa sains modern telah memecah belah dan merendahkan manusia serta merusak alam yang dianggap sakral dalam Islam. Terakhir, Nasr menolak beberapa pendekatan utama sains modern.